Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 18 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 11 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para jamaah Musalla Ibnu Abbas, Batu Licin, Tanah Bumbu yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan sore kali ini kita membahas tentang Al-Hadithur Rabi'u wal Ishrun, hadis yang ke-24 dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya bacakan hadisnya
An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla annahu qala Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qad atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi dhalika fi mulki syai'an Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ Rawahu Muslim. Yang artinya hadis yang ke-24 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman di antara kalian hal yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, seluruh dari kalian adalah sesat atau tersesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah kepadaku petunjuk, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah seorang yang lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah makanan tersebut kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah telanjang kecuali seorang yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kalian seluruhnya kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian tersebut kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di malam dan siang hari, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan langsung mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian.
Wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian tidak akan sampai membahayakanku dan tidak akan pernah untuk memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jikalau generasi pertama dan terakhir, manusia dan jin, seluruhnya di atas hati seseorang yang bertakwa, salah seorang di antara kalian, maka hal itu tidak menambahkan sedikit pun dari kerajaanku, sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jikalau generasi pertama kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin kalian, seluruhnya di atas hati orang yang paling buruk dari salah seorang di antara kalian, maka hal tersebut tidak mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jikalau generasi pertama kalian dan yang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, berdiri dalam satu lapangan, lalu mereka seluruhnya memohon kepadaku, maka aku akan berikan kepada setiap manusia apa yang dimintanya, sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali seperti jarum jika dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, bagi kalian kemudian aku berikan ganjaran yang setimpal kepada atasnya hal tersebut. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin pertama yang ingin kita pelajari dari hadis ini adalah rawi hadis ini dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yaitu beliau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan Abu Dzar Al-Ghifari, hadisnya sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam hadis yang ke-18. Dan kita ini adalah hadis yang ke-24. Maka kita lihat bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau biografinya, sehingga kita bisa mengambil faedah darinya. Abu Dzar adalah seorang sahabat Nabi dan lebih terkenal dengan kunyahnya. Kunyah itu adalah panggilan yang diawali dengan Abu atau Ummu. Abu Dzar, Abu Hurairah, Abu Musa, Abu Hurairah, dan seterusnya. Atau Ummu Abdillah, Ummu Abu Bakar. Nah, ini semuanya adalah kunyah. Dan kunyah adalah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada cerita dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Syekh kami. Beliau mengatakan, dilahirkan untukku seorang anak namanya Lubabah. Kemudian Lubabah tersebut meninggal, dan aku pun memberikan kunyah atas bayi Lubabah yang meninggal. Artinya meskipun anak kecil, bahkan meskipun itu sudah meninggal, maka berkunyah
termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya setiap dari kaum muslimin yang hadir, Bapak Ibu saudara-saudari, memiliki kunyah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, takanni bi ummi Abdillah, berkunyahlah engkau dengan Ummu Abdillah. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya siapa? Jundab bin Junadah. Bisa dinamai dengan Jundab, huruf dalnya diberikan harakat fathah, atau bisa dinamai dengan Jundub, huruf dalnya diberikan harakat dhammah. Jundab bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Al-Waqi'ah bin Haram bin Ghifar. Jadi Ghifar itu adalah kakek beliau yang kelima. Makanya terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, di sini saya ingin menyinggung tentang pemberian nama anak. Ada beberapa santri saya yang bernama Abu Dzar. Ya, Abu Dzar atau Dzar. Maka kemudian di belakangnya ada Al-Ghifari. Sebenarnya boleh-boleh saja dinamai dengan nama tersebut, Abu Dzar, atau ada lagi nama anaknya Abu Hurairah misalnya. Boleh enggak bernama dengan nama tersebut? Maka jawabannya, kalau dia anggap sebagai kunyah, maka tidak tepat. Karena namanya Abu Dzar, kunyah itu adalah kunyah, bukan nama. Tetapi ketika dia sudah sebagai nama seorang sahabat ataupun yang terkenal dari sahabat, ya sah-sah saja. Tetapi yang saya ingin ingatkan, bahwa pemakaian Abu itu untuk kunyah. Jadi menurut orang Arab nanti, misalkan, namamu siapa? Nama saya Abu Dzar. Oh, berarti kamu sudah menikah. Anaknya namanya Dzar. Nah, padahal dia masih kecil, lulusan SD. Nah, ini karena kita, sebagian dari kita, orang Indonesia, orang Ajam bukan orang Arab, tidak faham apa itu bahasa Arab. Sehingga ada di dalam internet atau buku, kemudian dia kasih nama anaknya dengan nama sahabat Nabi. Abu Dzar, Abu Hurairah misalkan. Namanya Abu Hurairah, berarti nama dia punya anak karena dia memiliki kunyah Abu. Yang jelas tidak tepat kalau dinamai seorang anak dengan kunyah. Meskipun itu nama sahabat Nabi, tapi jika dia menganggap itu adalah sesuatu yang terkenal dari sahabat Nabi, ya sudah. Contoh yang lain lagi, Ibnu Abbas. Kalau bahasa Indonesianya anak Abbas. Padahal dia bapaknya Suwito namanya, bukan Abbas. Ya, tapi karena dia mungkin ingin mencontoh Ibnu Abbas, maka tidak mengapa. Tapi kurang tepat kalau di Arab nanti jika anaknya diterima di Universitas Islam Madinah misalkan, Ibnu Abbas, berarti bapakmu Abbas. Namamu siapa? Maksudnya anak Abbas, namanya nggak tahu. Ya, paham nggak maksud saya? Paham ya? Nah, ini hati-hati. Makanya pemberian nama itu saya selalu ingat perkataan Syekh saya, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah. Beliau pernah ditanya bagaimana cara memberi nama yang baik kepada anak. Beliau mengatakan, cari
nama yang kamu tidak perlu untuk bertanya kepada orang lain tentang nama tersebut. Karena sudah jelas seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Ilah, Abdul Razak, dan seterusnya. Tidak perlu bertanya kepada orang lain. Saya pernah dimintai nama. Ustadz, alhamdulillah saya kelahiran anak. Kemudian tolong kasih nama ke anak saya. Saya pesan kalau bisa carikan nama dari Al-Quran Islami, tapi manusia jarang bernama dengannya. Saya bilang ada, Ifrit. Ya, ini nama akan dipanggil nanti kita dengannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul asma ilallah Abdurrahman wa Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar terkenal dengan kunyahnya. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa diberikan kunyah dengan Abu Dzar? Karena beliau memiliki nama anak dengan Dzar. Dzar, nama anak namanya adalah Dzar. Kemudian ada lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Islamnya Abu Dzar. Abu Dzar sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, beliau ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau datang ke kota Mekah dan akhirnya masuk Islam. Dan beliau berkata, kuntu fil islami rabi'an. Aku orang keempat yang masuk dalam agama Islam semenjak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau sudah beribadah kepada Allah sebelum masuk Islam selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Maka ini adalah kisah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beberapa keistimewaan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah beliau sangat menjaga lisan agar tidak berkata dusta atau bohong. Ini manaqib dari Abu Dzar yang patut kita contoh. Beliau sangat menjaga lisan agar tidak berbohong. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma aqallat al-ghubara wala adhallat al-khadra min rajulin asdaqu min Abi Dzar. Yang artinya tidak ada padang pasir dan tidak ada lahan yang tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan seorang yang lebih jujur dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan kejujuran ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini para ikhwah adalah sesuatu yang mahal bagi seorang muslim. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Lau anna malakan nazala minas sama," kalau seandainya ada malaikat turun dari langit, wa qala annallaha ahallal kadhib ma kadzabtu tawarru'an. Dan kemudian malaikat berkata, Allah telah menghalalkan dusta. Maka aku, kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri,
aku tidak akan berdusta karena malu. Seorang muslim la yakdzib. Orang muslim itu tidak berdusta. Dan kalau sempat orang muslim berdusta, maka sudah turun marwah kehormatannya. Seberapapun dia sebagai seorang alim, orang saleh, ya. Tetapi kalau sudah dikenal dengan satu kali dusta, turun marwahnya. Ini manaqib dari Abu Dzar yang kita bisa ambil. Manaqib yang lain adalah beliau ahli ibadah, terutama beribadah tafakkur, memikirkan tentang kuasa Allah, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, sehingga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang sangat agung di zaman sekarang. Jika sebagian besar orang tersibukkan dengan urusan orang lain, dia sibuk dengan dirinya sendiri untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, disebutkan dari Muhammad ibn Wasi' anna rajulan min ahli al-Basrah raqiba ila ummi Dzar ba'da mauti Abi Dzar fasa'alaha an ibadati Abi Dzar qalat kana naharuhu ajma'a fi nahiyah yatafakkaru fima huwa sa'irun ilaihi. Subhanallah. Dari Muhammad bin Wasi', ada seorang lelaki datang dari kota Basrah. Basrah di Irak. Kemudian beliau datang menemui istrinya Abu Dzar, yaitu Ummu Dzar radhiyallahu anha. Setelah wafatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, lalu istrinya ditanya, ini orang dalam ditanya, bagaimana kebiasaan ibadah suamimu wahai Ummu Dzar? Bagaimana kebiasaan ibadah Abu Dzar? Maka beliau menjawab, sepanjang siang beliau senantiasa duduk di pojok, yatafakkar, bertafakkur. Apa yang dipikirkan? Fima huwa sa'irun ilai. Nanti setelah kehidupan dunia, saya nasibnya bagaimana? Ini tamparan keras yang terlalu sibuk dengan dunianya. Coba pernahkah kita berpikir nanti setelah kita mati, yang mana kita akan mendapati dua fase kehidupan. Fase kehidupan setelah mati sampai hari kebangkitan, dan hari kebangkitan sampai hari kiamat. Hari kebangkitan kemudian sampai surga atau neraka. Manusia mempunyai 4 fase kehidupan. Fase di dalam rahim ibunya sebagai janin, fase kita sekarang di dunia, dan fase antara kematian sampai hari kebangkitan, dan fase antara hari kebangkitan sampai surga atau neraka. Dan ingat baik-baik, fase yang ketiga dan keempat, kehidupan setelah kematian sampai surga dan neraka, itu lebih lama dibandingkan yang ada di dalam rahim 9 bulan, kemudian hidup di dunia sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Yang fase setelah kematian sampai hari kebangkitan, sampai terus nanti surga atau neraka, lebih lama. Ini yang semestinya harus kita pikirkan. Bekal saya apa? Bekal saya bagaimana? Apa yang sudah saya kumpulkan? Kalau seandainya di dunia saya punya rumah megah, apakah di surga, di akhirat kelak saya punya rumah? Kalau seandainya di dunia saya punya mobil mewah, apakah di akhirat saya mempunyai mobil mewah atau tidak? Yatafakkaru fima huwa sa'irun ilai. Berpikir nanti saya bagaimana setelah mati.
Dan ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika ditanya ayyul mu'minina akyas. Di antara orang beriman mana yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian di antara kalian. Dan setelahnya, orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Ini juga yang membuat hati kita lembut, tidak mudah kasar, tidak mudah mendendam, tidak mudah pemarah terhadap orang lain. Kenapa? Karena itu semua tidak bermanfaat setelah kematian. Ini pelajaran dari seorang Abu Dzar yang beliau meriwayatkan hadis ini. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, manaqib Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang ahli ibadah. Seorang yang ahli ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata tentang Abu Dzar, wi'a'un muli'a ilman thumma ukiya alaih falam yakhruj minhu syai' hatta qubid. Subhanallah. Ilmunya Abu Dzar adalah bagaikan sebuah tempat yang besar diisi dengan ilmu lalu ditutup padanya. Maka tidak keluar ilmu tersebut sedikit pun sampai diwafatkannya Abu Dzar. Artinya ilmu tersebut diamalkan sampai diwafatkannya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang benar-benar berilmu, bukan hanya sekedar banyak hafalan, bukan hanya sekedar banyak referensi yang dia bisa sampaikan. Tapi yang sebenarnya berilmu adalah ilmu sedikit, satu saja dia pakai, dia tahu hadisnya, lalu dia amalkan. Itu orang yang berilmu. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, ma sami'tu haditsan illa waqad amiltu fihi walau marrah. Tidaklah aku mendengar sebuah hadis kecuali aku amalkan walaupun hanya sekali. Maka berarti dia termasuk ahli hadis. Saya jadi ingat santri-santri saya yang tahun ini atau dari mulai bulan ini kita mulai membuka penerimaan santri baru. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini sedikit cerita ya. Jadi 7 tahun, ini tahun ke-7 saya memimpin pesantren. Dan sekarang jumlah santrinya sekitar 270-an. Selama 6 tahun dan ini tahun ke-7, pelajaran yang sangat menarik dari kepemimpinan pesantren ini, mengurus para santri dari mulai umur 13 sampai umur 18 atau 19, di zaman seperti ini, zaman yang sangat rentan dengan kenakalan remaja, zaman yang sangat rentan dengan bolos sekolah, malas belajar, pergaulan bebas, berpacaran, sampai melanggar ajaran agama, kurang sopan santun terhadap orang tua, guru dan masyarakat, berkata-kata kasar, kotor, keji. Kemudian juga kecanduan gadget, main game online, main media sosial yang terlalu berlebihan, konten-konten negatif, baik itu membuat atau menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau video-video yang tidak senonoh, atau juga penyalahan pemakaian narkoba, merokok, nge-vape, minuman yang memabukkan, belum lagi juga perundungan, bullying,
belum lagi pornografi, baik dengan menontonnya, menyebarkannya, atau bahkan membuatnya. Pergaulan bebas, sampai kepada mengarah kepada zina, ataupun bahkan sudah berzina, bahkan hamil. Dan juga kelainan-kelainan seksual seperti homoseksual, kemudian lesbian, itu semua adalah tantangan bagi pengurus pesantren yang mengurusi anak-anak setingkat SMP dan SMA. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pengalaman saya selama 6 tahun dan ini tahun ke-7 mengurus anak-anak tersebut, meskipun sudah di pesantren, diberikan peraturan dan disiplin, bahkan mungkin orang mengira pesantren Intan Ilmu disiplinnya ketat, padahal biasa saja. Buktinya banyak santri-santrinya yang hidup dengan damai, nyaman, sentosa. Maka, dan ini juga apa yang akan saya sampaikan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat untuk para orang tua. Di tengah tadi yang saya sebutkan tadi, di tengah kesulitan-kesulitan dan juga kenakalan-kenakalan remaja. Apa? Semua peraturan, semua kedisiplinan, semua batasan yang diberikan kepada anak atau santri tidak manfaat jika tidak dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah. Makanya kita di pesantren, salah satu yang sangat kita tanamkan kepada santri adalah rasa cinta kepada Allah. Nah, kalau seandainya orang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dia akan sangat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Konsekuensi cinta Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih Pak, orang tua dan saya pengurus pesantren, mata kita terbatas, tangan kita terbatas, kemudian telinga kita terbatas untuk mengawasi anak dan santri-santri kita. Ilmu disampaikan ya, hadis dia pelajari, kemudian ayat dia pelajari, bahkan hafalannya mungkin lebih banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akan tetapi kenapa ada saja kenakalan-kenakalan remaja yang didapatkan? Meskipun tidak sampai parah seperti yang di luarannya, tapi ada saja kenakalan-kenakalan remaja. Padahal di pesantren jauh dari lingkungan yang seperti itu. Dia mendapatkannya saat apa? Saat libur. Libur Ramadan 1 bulan gitu. Libur pertengahan tahun, libur akhir tahun. Sedangkan orang tuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Anaknya tidak diurus. Maka saya nasihatkan, kami di pesantren, yang paling diutamakan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanamkan rasa cinta kepada Allah. Kenapa saya cerita ini? Karena berkaitan dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ilmunya dalam, tapi juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna ahlawatal iman." 3 perkara, siapa saja yang ada dalam dirinya 3 perkara tersebut, maka dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu
wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Ya. Jadi mencintai Allah itu faktor yang sangat besar agar kita taat kepada Allah. Meskipun anak kita bersafar kemana, kalau ada di dalam dirinya cinta kepada Allah, dia akan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengawasan yang begitu maksimal dengan kita, tapi dia cinta kepada Allah, dia akan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Seorang yang mencintai sangat taat kepada yang dicintai. Kemudian kita lanjut kepada hadis kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-24, yaitu hadis qudsi yang kita bacakan tadi, dan perawinya sudah kita pelajari, yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sekarang poin selanjutnya, apa kedudukan dan urgensi dari hadis yang saya bacakan tadi? Beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Jurdani, wa huwa hadithun 'azimun 'alaihi madarul Islam. Hadis yang saya bacakan tadi, hadis yang agung. Padanya kembali sumber Islam. Ini kalau seandainya ingin mengetahui tentang keislaman, terutama pengenalan terhadap Allah, maka pelajarilah hadis ini baik-baik. Dan kenapa disebut sebagai madarul Islam, sumber Islam? Karena hadis ini mengajarkan mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan segala hal yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah agung. Saya ulangi, segala hal yang berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah agung. Contoh, apa ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, paling agung? Siapa yang tahu? Ayat apa? Ayat kursi, bukan surat. Ayat kursi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena berbicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Ayat agung. Mengapa? Karena mengenal Allah. Contoh yang lain lagi, surat Al-Ikhlas, yang membacanya sekali seperti dia membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pengenalan terhadap Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segala hal yang berkaitan dengan ma'rifatullah, baik itu ayat Al-Quran atau hadis Rasul, maka dia menjadi mulia. Termasuk di dalamnya hadis ini. Hadis ini membicarakan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama
yang bernama atau yang berkunyah Abu Idris Al-Khawlani. Kana idza haddatsa bihadzal hadits dhatha ala rukbati. Beliau kalau sedang meriwayatkan hadis ini, beliau berdiri di atas lututnya. Berdiri di atas lututnya. Antum sekarang duduk dengan duduk bersila. Kemudian antum berdiri tapi bukan di atas kaki, tetapi berdiri di atas lututnya. Demi apa? Mengagungkan hadis ini. Mengagungkan hadis ini. Maka hadis ini hadis yang agung. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah azza wa jalla. Hadis kalau ada lafaznya seperti ini, maka ini disebut dengan hadis qudsi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah. Maka ini disebut dengan hadis qudsi di dalam ilmu hadis. Dia hadis qudsi di dalam ilmu hadis. Dan jumlah hadis qudsi tidak banyak. Hanya sekitar 100-an saja. Dikumpulkan oleh sebagian ulama, di antaranya Ali bin Bulban di dalam kitab Al-Maqasidus Saniyah fil Ahaditsil Ilahiyah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran dari sisi bahwa Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah berfirman kepada Jibril dengan suara dan huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman kepada Jibril dengan suara dan huruf. Makanya orang yang banyak membaca Al-Quran, maka dia sangat beruntung karena membaca kalamullah. Dan sangat aneh serta merugi orang muslim diberikan umur oleh Allah 24 jam, 1 menit dia tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak sempat baca Al-Quran. Giliran memantengin, scroll TikTok, Facebook, Instagram berjam-jam. Tapi baca Al-Quran tidak bisa. Tidak ada waktu. Ini sangat merugi sekali. Nah, itu hadis qudsi. Itu ayat Al-Quran. Adapun hadis qudsi, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan lafaznya dan maknanya dari Allah. Nabi Muhammad SAW cuma menyampaikan. Ada yang mengatakan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaan pertama antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang kedua, Al-Quran mutawatir. Artinya tidak ada yang bisa didustakan. Seluruh dunia sampai saat ini tidak ada yang berdusta tentang surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Semuanya sepakat bahwa itu adalah kalamullah. Sedangkan hadis qudsi ada yang lemah, ada yang sahih, ada yang palsu bahkan sesuai dengan derajat hadis di dalam ilmu hadis. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, Al-Quran dijaga oleh Allah. Tidak pernah berubah
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan selalu menjaganya. Sedangkan hadis qudsi bisa saja terjadi perubahan. Bisa saja terjadi perubahan. Yang keempat, Al-Quran tidak boleh dibaca dengan maknanya. Tetapi hadis qudsi bisa disampaikan dengan maknanya. Al-Quran harus Al-Quran yang dibacakan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh dirubah. Meskipun maknanya sama, enggak boleh. Sedangkan hadis qudsi bisa diriwayatkan dengan makna. Yang kelima, Al-Quran dibaca di dalam sholat. Dan hadis qudsi tidak dibaca di dalam sholat. Yang keenam, Al-Quran kita beribadah dengan membaca Al-Quran. Satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Satu hurufnya diganjar berapa? 10 hasanah. Sedangkan hadis qudsi tidak diganjar satu hurufnya dengan 10 hasanah. Nah, ini beberapa perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Dan yang kita baca ini adalah hadis qudsi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sana perbedaan lain, yaitu hadis qudsi Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai bentuk tantangan kepada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi bukan sebagai bentuk tantangan. Perbedaan yang lainnya lagi adalah Al-Quran tidak boleh dibaca dalam keadaan junub. Bagaimanapun gak boleh baca satu huruf dari Al-Quran dalam keadaan junub. Sedangkan hadis qudsi bisa dibaca dalam keadaan junub. Nah, itu beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Baik. Kemudian Allah berfirman. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita tahu ini Quran, ini hadis qudsi? Maka jawabannya adalah kita sebagai umat Islam sekarang menerima saja bahwa apa yang disebutkan oleh para sahabat dan oleh Nabi di dalam mulai surah Al-Fatihah, An-Nas itu adalah Al-Quran. Dan itu sempurna. Tidak ada tambahan. Selain itu berarti hadis qudsi. Nah, begitu cara mengetahuinya. Taib. Di sini Allah berfirman, Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Yang dimaksud dengan mengharamkan kezaliman atas diriku ada dua macam. Allah tidak pernah berbuat zalim dan Allah tidak pernah dizalimi. Itu maksudnya. Allah tidak pernah berbuat zalim dan Allah tidak pernah dizalimi. Beda dengan manusia, makhluk. Manusia bisa berbuat zalim dan bisa terzalimi. Itu bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahmat Allah. Ini saya langsung ambil faedah-faedah ya. Jadi karena hadisnya panjang kita ambil faedah-faedah langsung. Faedah dari perkataan ini adalah rahmat Allah yang sangat luas. Rahmat Allah yang sangat luas. Mencakup. Satu, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Yang artinya, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat 46. Di dalam ayat yang lain juga, wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 182, Al-Anfal ayat 51, kemudian yang semisal juga surah Al-Hajj ayat 10. Ini ayat-ayat menunjukkan Allah tidak berbuat zalim.
Apa faedahnya bagi kita meyakini Allah tidak berbuat zalim? Satu, kita akan ikhlas di dalam beramal ibadah. Meskipun tidak dilihat oleh manusia, tidak terdaftar namanya sebagai pengurus ini, pengurus ini. Yang penting Allah tetap tahu saya beramal. Contoh nih dalam kepengurusan musala ini yang mudah-mudahan jadi masjid dan resmi jadi masjid. Bagaimana pengurusan ini? Saya hanya sebagai tukang sapu, saya hanya sebagai orang yang mungkin kalau ustadz datang dia tidak terlalu terkenal, dia tidak terlalu di belakang, di balik layar, BTS, behind the screen. Dia tidak terlalu terkenal, tapi Allah tetap tahu amalan yang dia lakukan. Ya. Membuat kita ikhlas, dan ikhlas membuat kita istiqamah. Istiqamah membuat kita mendapatkan husnul khatimah. Ini penting memahami Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Apapun yang kita kerjakan pasti akan ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ajral mu'minin, pahala orang beriman, ajral muhsinin, pahala orang yang berbuat ihsan. Yang berbuat ihsan itu biasanya enggak nampak. Yang enggak nampak itu yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita tahu Allah tidak menzalimi hambanya, maka kita akan tidak mudah untuk berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mudah berbuat zalim. Kenapa? Karena Allah akan tidak menzalimi hambanya. Siapa yang berbuat zalim pasti akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa di hadapan Allah kelak. Ini membuat rasa takut kita kepada Allah. Jadi ketika kita mengetahui inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengawasi kita. Ucapan, perbuatan, kalau zaman sekarang tulisan, status, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari berbuat zalim terhadap orang lain, karena Allah tidak akan pernah menyisakan. Semuanya Allah akan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Lisan, terutama lisan. Ada orang tidak perhatian terhadap lisannya, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya neraka tersebut 70 tahun perjalanan. Hanya satu kalimat. Dan itu tidak akan hilang di sisi Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, perkataan sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas hambaku, ini adalah jawaban atas sebuah perasaan yang sering terjadi pada diri manusia. Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Saya sudah taat kepada Engkau. Saya di musalla Ibnu Abbas sebagai muadzin, sebagai orang yang mengumandangkan azan. Kadang saya sebagai imam, kadang saya sebagai plus makmum sekalian karena nggak ada jamaahnya. Ya. Kemudian saya di saf pertama, bakti orang tua, jujur. Tetapi kenapa keadaan ekonomi saya stratanya menengah ke bawah, bahkan cenderung ke bawah? Saya nggak kaya-kaya. Maka jawabannya pakai hadis ini. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Itu semua bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menggerutu atas ketetapan Allah yang
kita harus lakukan adalah menerima ketetapan tersebut dengan lapang dada dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, karena kita yakin Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Nah, jadi perkataan ini haram tu zulma ini sangat luar biasa. Saya beri contoh, misalkan ada orang yang saya pernah punya kawan mantan pendeta. Waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan pendakwah. Kawan ini mantan pendeta di negeri asalnya di Filipina. Kemudian dia masuk Islam di kantor kita. Karena kantor kita salah satu tujuannya adalah yaitu mendakwahi orang-orang kafir agar masuk Islam. Dan alhamdulillah ini salah satu kebaikan kerajaan Arab Saudi yang tidak terekspos oleh media. Di kantor kita kadang sampai 80 orang per bulan masuk Islam. Apalagi kalau bulan Ramadan jadi 150 orang. Nah, beliau bertanya, Ustaz, saya ini kan dapat petunjuk dari Allah akhirnya masuk Islam. Bolehkah saya mendoakan orang tua saya yang masih kafir, yang sudah meninggal, di atas kekufurannya, kemusyrikannya? Saya bilang berdasarkan syariat Islam tidak boleh. Lalu beliau menangis. Kenapa bapak saya dulu tidak mendengar sebagaimana saya sekarang mendengar dakwah ini, Ustaz? Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pertanyaan yang sejenis dengan ini adalah pertanyaan paling akhir di dalam masalah takdir. Paling akhir dalam masalah takdir. Maka saya katakan, itulah ketetapan Allah. Kita hanya bisa menerima ketetapan tersebut. Engkau masuk Islam dan semoga istiqamah, dan bapakmu di atas kekufuran dan mati di atas kekufuran. Sama dengan seorang orang tua yang mempunyai anak perempuan lalu dia berzina. Maka kemudian orang tuanya mengeluh, mana keadilan Allah, Ustaz? Saya ahli infak, saya ahli sholat, saya nuntut ilmu, saya di atas sunnah. Mengapa anak saya malah berzina, Ustaz? Maka pertanyaan ini sama dengan tadi. Sama dengan pertanyaan, kenapa ada iblis? Coba nggak ada iblis. Akhirnya Adam alaihissalam, nenek moyang kita tidak keluar dari surga. Akhirnya kita tidak perlu tinggal di tanah bumbu, batu licin. Capek. Hidup di dunia itu paling capek. Makanya seorang sangat bodoh kuadrat pangkat 9 orang yang menyombongkan diri dengan dunianya. Hidup di dunia itu nggak ada enak-enaknya. Orang yang sangat tidak berpikir panjang, orang yang mendewakan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'una, wa mal'unun man fiha, illa dzikrallah wa man walah, aw alim aw muta'allim." Dunia itu terlaknat, dan terlaknat orang-orang yang ada di dalamnya, kecuali orang yang berzikir kepada Allah atau yang semisal dengannya, atau seorang alim atau seorang yang menuntut ilmu. Capek hidup di dunia. Wallahi para ikhwah, kalau seandainya tidak ingin untuk menambah bekal akhirat, mati aja sekarang kita. Ngapain hidup di dunia? Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau membangun masjid Nabawi, pundak beliau yang mulia terkena debu-debu, batu-batu untuk membangun masjid Nabawi. Beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hina, dunia ini hina. Gak ada apa-apanya. Sangat. Orang yang tidak berpikir panjang, yang mendewakan dirinya dengan dunianya. Yang flexing, yang memalukan. Tidak dibawa sama sekali. Bahkan ada perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan, beliau mengatakan, Sayandamul insanu amma qarib. Manusia
akan menyesal sebentar lagi. Kapan? Hina intaqala min ad-dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Saat dia mati, masuk alam barzakh. Itu dimulai kehidupan akhiratnya. Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmiluhu ma'ahu syai'. Ternyata harta yang dia perjuangkan selama ini, dia letihkan badannya untuk mendapatkan harta tersebut. Ternyata dia tidak bawa sama sekali nggak ada bawa, kecuali cuma 2 kain kafan. Antum terjang itu panas, antum terjang itu hujan, antum terjang itu hutan, antum terjang itu jalan-jalan becek demi dapat uang. Ternyata uang itu tidak antum bawa sama sekali di dunia, di akhirat. Antum berlaku zalim terhadap orang lain, memutuskan hubungan rahim dengan orang lain, memutuskan hubungan dengan kakak, adik, sekandung, sebapa, seibu, paman, bibi, memutuskan hubungan dengan keponakan, gara-gara dunia harta waris, ternyata itu tidak dibawa sama sekali. Sedih sekali. Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Kembali kita ke permasalahan tadi, kalau orang mengetahui Allah tidak menzalimi, Allah berbuat mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka dia akan mawas diri. Dia tidak akan mudah berbuat zalim kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah akan menghitungnya. Sedikit-sedikitnya Allah akan hitung. Tidak akan pernah tersisa. Ya, walau satu kalimat, walau satu isyarat akan dihitung oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah, ya biasalah, kecemburuan di antara para istri. Ya. Beliau mengatakan kepada Safiyah, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah." Wahai Rasulullah, cukup. Jangan terlalu cinta terhadap Safiyah. Safiyah itu endek. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ngomong, hanya memberikan isyarat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qulti kalimah law mujizat bima'il bahri lamajazathu." Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah ucapan. Kalau seandainya ucapan tersebut dimasukkan ke dalam air lautan, maka akan mengeruhkan air lautan. Tidak akan lepas dari hitungan Allah setiap kezaliman nanti pada hari kiamat. Nah, ini perkataan yang kita bisa ambil dari perbuatan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut. Dan ingat para ikhwah, semua kezaliman akan mendatangkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Padahal cahaya sangat kita perlukan di hari kiamat saat berjalan di atas sirat. Ya, hati-hati. Al-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Sebagaimana hadis Rasul SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang artinya kezaliman akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita diharamkan berbuat zalim terhadap satu, Allah, dua, diri sendiri, tiga, orang lain, empat, binatang. Sampai kepada binatang pun diharamkan untuk berbuat zalim. Fala tadzalam. Dan ingat, ketika hadis ini Rasulullah SAW mengatakan fala tadzalamu. Tadzalamu itu seakan-akan ada dua hal yang saling membalas satu dengan yang lainnya. Yang ini berbuat zalim, ini berbuat zalim. Maka jangan itu terjadi. Kalau ada satu berbuat zalim, maka harus tidak boleh membalas dengan kezaliman. Dia berhak berdoa,
Misalkan orang terzalimi, dia berdoa, Allah hancurkan orang tersebut yang telah menzalimi saya. Boleh. Tetapi membalas kezaliman dengan kezaliman, tidak boleh. Paham ya? Jadi, fala tadzalamu maksudnya adalah jangan kalian saling berbuat zalim. Baik, kita dapat kezaliman orang lain. Maka jangan balas dengan kezaliman yang lain. Jangan balas dengan kezaliman yang lain. Jadi pelajarannya diharamkan berbuat zalim. Dan berbuat zalim ada 4 macam. Terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap binatang dan alam semesta. Terhadap binatang dan alam semesta. Terhadap Allah bagaimana berbuat zalimnya? Yaitu seseorang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Ini berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak taat kepada Allah. Saya ingin menyinggung sedikit tentang tauhid. Ustaz mungkin yang pernah datang ke sini. Yang pernah datang ke sini mungkin sering membicarakan tauhid. Pasti definisi tauhid yang disampaikan adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Nanti dicontohkan dengan tidak berdoa kepada kuburan, orang yang sudah mati, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, tukang sihir. Bagus itu. Dan itu adalah hal tauhid. Iya. Tetapi jangan lupa seharusnya orang yang bertauhid adalah orang yang rajin ibadah. Tidak mudah bermaksiat. Karena itu adalah kelaziman dari tauhid. Makanya saya sekarang kalau sedang ingin menjelaskan tentang tauhid, saya tidak memakai definisi. Saya memakai definisi tauhid adalah al-khudu' wal-dhullu tamil mutlaq ma'a ghayatil mahabbah lillahi wahdah la syarikalah. Ketundukan, kepatuhan mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Orang yang bertauhid ibadahnya rajin. Bukan sering meninggalkan jamaah, salat berjamaah di masjid, terutama laki-laki. Orang yang bertauhid ibadahnya rajin. Salat malam. Bukan hanya sekedar salat subuh, tapi salat malam. Yang mana menurut sebagian orang sekarang, kata Syekh Abdul Razak, salat malam sudah menjadi khabar kana. Dahulu iya. Awal-awal hijrah iya dahulu. Sekarang sudah sering ngaji, jadi malas. Gak ada lagi namanya sholat malam. Khabar kana kalau dalam bahasa nahunya. Khabar kana, dahulu ya. Udah jarang. Orang yang bertauhid, orang yang menepati janji. Ini terutama kami di lembaga pendidikan Islam. Saya sering memperhatikan bahwa pesantren adalah dianggap sebagai lembaga yang sisi hukumnya sangat mudah untuk tidak ditaati. Terutama misalkan saya melihat kepada pengajar atau pegawai. Seenaknya saja masuk, seenaknya saja keluar. Padahal kontraknya 1 tahun, jadi 2 bulan keluar tanpa ada izin, tanpa ada apa. Mana tauhidnya? Orang yang bertauhid bayar hutang. Jangan pakai kata kunci afwan akhi, afwan akhi. Enggak bayar. Enggak ada afwan akhi, bayar. Jangan sampai ada imajinasi di tengah masyarakat sulit berhubungan muamalah dengan orang yang sudah ngaji. Kenapa? Karena enggak jujur. Mana tauhidnya? Nah itulah orang yang bertauhid tidak mudah menzalimi istri, tidak bakhil terhadap istri, sangat
santun dengan istri. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kasar, main tempeleng, tendang, ini smackdown ngarannya. Orang yang bertauhid seperti itu. Karena itu dicontohkan Rasul. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada perempuan, kepada laki-laki untuk berbuat baik kepada perempuan. Antuhsinu ilaihinna fi rizqihinna wa kiswatihinna. Hendaknya engkau berbuat baik di dalam pakaian dan makanan kepada istrimu. Nyari makanan. Ini banyak, lihat banyak warung-warung sekitarnya. Mana yang paling nyaman? Jangan mana yang paling murah. Mana yang paling bagus? Sesuai dengan kemampuan tentunya. Bukan mana yang paling murah. Itu orang yang bertauhid para ikhwan. Tidak mudah memutuskan kesepakatan sepihak. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang yang bertauhid di atas kesepakatannya. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kezaliman terhadap Allah, yaitu tidak taat kepada Allah, baik dengan melalaikan perintah atau melanggar larangan. Makanya saya sekarang kalau menetapkan tauhid, nah, contoh yang lain. Orang yang bertauhid tidak bersandar kepada manusia. Saya diceritakan kawan-kawan, ada orang Ustaz, biasanya dia sudah dapat jabatan, sudah tinggi kedudukannya di tengah masyarakat. Bahkan kadang-kadang yang sudah jadi ketua yayasan misalkan atau apa, berbeda kelakuannya dengan yang biasanya. Kemudian yang punya jabatan tinggi ini akhirnya ditelepon oleh orang lain. Yang nelpon itu orang yang di atasnya, yang dia kira bisa membantunya. Maka orang ini langsung tunduk-tunduk. Itu ditelepon padahal. Siapa? Mana tauhidmu? Nunduk-nunduk untuk makhluk, bahkan ditelepon. Kita la nakhdha' wa la narka' wa la nasjud illa lillah azza wa jalla. Tidak tunduk, tidak ruku, tidak sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Baik. Contoh daripada kezaliman terhadap diri sendiri adalah dengan berbuat hal-hal yang melampaui batas. Contoh, begadang malam, itu zalim terhadap diri sendiri. Ya. Begadang malam. Saya jadi ingat perkataan Syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, sangat beda jauh orang yang pegang HP, kemudian karena dia belum hafal bacaan-bacaan tidur, maka dia baca dari HP-nya sampai dia kemudian tidur di atas bacaan tersebut. Dibandingkan dengan orang yang pegang HP, setiap malamnya dia cuma scroll sampai HP-nya jatuh, sampai dia tertidur dengan melihat yang haram atau hal yang tidak bermanfaat. Syaitan bainahuma. Beda di antara keduanya hal tersebut. Ini pada itu kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap diri sendiri, terlalu makan sampai tidak ada porsi untuk nafas. Ada kunci tentang makan, kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, "Qul mimma tashtahi wa la taqum wa anta tashtaki." Makan sesukamu, yang penting halal. Jangan terlalu juga kada boleh makan kerupuk, kada boleh mie instan. Mie instannya nyaman tuh. Terlalu ingin diet dan semisalnya, makan aja. Tapi dengan syarat, jangan ketika sudah selesai makan kamu merasa sakit karena kekenyangan. Kan ada orang makan bangun, aduh. Nah ini salah. Termasuk kezaliman terhadap diri sendiri adalah terlalu banyak makan. Termasuk kezaliman terhadap diri sendiri adalah membalik waktu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kecuali dalam keadaan darurat.
Misalkan seorang satpam yang mau tidak mau dia harus kerja di malam hari, itu pun pada waktunya, maka ini beda. Tapi orang yang siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, ini namanya berbeda dengan Al-Quran. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk tidur, siang untuk hidup. Jangan dibalik. Itu zalim terhadap diri sendiri. Ya. Kemudian zalim terhadap orang lain, terutama nih orang tua dan atau istri dan atau anak, orang yang paling dekat. Tidak boleh berbuat zalim terhadap mereka. Ya. Kemudian berbuat zalim terhadap binatang dan alam semesta. Taib. Selanjutnya Allah berfirman dalam hadis ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan beri petunjuk kepada kalian. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya saya masih ingin membicarakan kezaliman. Kezaliman yang mudah kita pahami adalah pengertiannya, wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Makanya kesyirikan, inna syirka la zulmun azim, adalah kezaliman yang paling besar. Mengapa? Ibadah yang milik Allah dia letakkan kepada selain Allah. Bergantung kalbu aturan hanya kepada Allah, dia bergantung kalbu kepada atasan, kepada harta, tahta, jabatan, kolega, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini peci saya letakkan di kaki, zalim. Nah, itulah batasan kezaliman. Yang kalau kita bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari meneliti, oh ini zalim, enggak boleh saya lakukan ini. Contoh yang lain lagi, mata. Mata Allah berikan nikmat kepada kita untuk kita bisa melihat agar kita bisa beribadah kepada Allah. Ketika digunakan untuk selain ibadah, cenderung maksiat, berarti kita berbuat zalim dengan mata kita. Kemaluan, berzina kezaliman. Kenapa? Meletakkan kemaluan di dalam farji yang haram. Bukan pada nikah yang syubhat, karena syahwat dia letakkan. Maka ini kezaliman. Perzinahan adalah kezaliman. Minum khamar, kezaliman. Kenapa? Karena akal yang seharusnya dijaga, lalu dia minumkan sesuatu yang memabukkan, hilang akalnya, maka ini adalah kezaliman. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi kezaliman apa tadi pengertiannya? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang dibenarkan oleh syariat. Taib. Kita lanjut tadi. Wahai hamba-hambaku, seluruh dari kalian adalah orang yang sesat, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Para ikhwah, petunjuk dalam agama Islam ada dua. Yang pertama, petunjuk ilmu. Yang kedua, petunjuk untuk mengerjakan ilmu tersebut. Bahasa para ulamanya adalah hidayatud dilalah. Kemudian yang kedua, hidayatut taufiq. Kita tahu nih, oh saya sudah tahu dari ceramah tadi, saya tidak boleh berbuat zalim. Itu ilmunya. Itu namanya petunjuk dilalah, petunjuk ilmu. Lalu ternyata dalam kehidupan sehari-hari masih berbuat zalim, baik terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap anak istri, terhadap orang tua, terhadap hewan. Ya, maka berarti dia belum dapat petunjuk taufik. Petunjuk ada dua, petunjuk ilmu dan petunjuk untuk mengerjakan ilmu tersebut. Petunjuk ilmu kita bisa dapatkan dari orang alim.
dari Rasulullah, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para imam, dari para ulama kita, dari para ustadz, petunjuk ilmu. Petunjuk untuk mengerjakan ilmu tersebut kita tidak akan bisa dapat kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, yaitu pamanmu. Tidak bisa engkau Islamkan. Engkau bisa memberikan petunjuk ilmu. Ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku. Tetapi tidak bisa memberikan petunjuk hidayah agar masuk Islam. Hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Baik. Kemudian para ikhwah, minta petunjuk ada 3 macam. Yang pertama, minta agar ditetapkan petunjuk. Yang kedua, minta agar ditambah petunjuk. Yang ketiga, minta agar diberi petunjuk untuk keadaan-keadaan atau hari-hari yang akan datang. Ini menjawab syubhat orang-orang musyrik yang mengatakan orang Islam itu kan nggak dapat petunjuk. Buktinya mereka setiap sholat minta petunjuk. Sebenarnya mereka masih di dalam kesesatan. Pernah nggak dengar itu syubhatnya? Orang-orang Islam itu sebenarnya orang-orang sesat. Buktinya apa? Setiap sholat 17 kali sehari mereka minta petunjuk. Berarti mereka masih di dalam kesesatan. Maka jawabannya mudah. Minta petunjuknya orang Islam di setiap rakaat sholat minimal 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya ada 3 macam. Yang pertama, ditetapkan petunjuk. Yang kedua, ditambah petunjuk agar lebih baik lagi. Yang ketiga, diberi petunjuk untuk keadaan yang akan datang. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya ingin mengingatkan. Ini juga nasihat dari Syekh kami, Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin. Beliau mengatakan ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Jangan malas berdoa. Apapun urusanmu. Kita diuji dengan 5 ujian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. 5 ujian pokok. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan. 5 ujian manusia di dunia. Maka untuk bisa menghadapi 5 ujian tersebut, banyak-banyak apa? Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut anak kita akan durhaka, minta petunjuk kepada Allah. Kita takut kemiskinan, minta petunjuk dari Allah. Kita takut istri kita selingkuh, minta petunjuk dari Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita sendiri, sudah lama Ustaz sholat malam itu saya tinggalkan. Sudah lama Ustaz baca Quran itu saya tinggalkan. Minta petunjuk pada Allah. Jangan putus asa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa minta petunjuk. Di antara doanya cuma 2 kata. Allahumma ihdini wasaddidni. Ya Allah, beri aku petunjuk. Ya Allah, bimbing aku dalam kebenaran. Ihdini wasaddidni. Doa yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu. Ketakwaan, sifat kesucian, dan sifat kecukupan, merasa cukup dengan Allah atas pemberian Allah Subhanahu. Petunjuk. Itu perlu petunjuk para ikhwan. Ini ibu-ibu juga, tadi saya mengingatkan para suami, ibu-ibu juga harus sering-sering minta petunjuk kepada Allah agar kalbunya selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Tidak merasa tidak puas dengan pemberian suami. Dan saya pesan, yang namanya sifat merasa cukup itu ada 3 intinya. Pertama, yang disebut dengan qanaah, tidak mencari yang tidak ada. Ada mutafaqud bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang kedua, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, ridho dengan yang ada walau kurang dari cukup. Itulah qanaah. Kalau ingin menegakkan qanaah, menerima pemberian Allah, 3 tegakkan itu. Yang pertama, tidak mencari yang tidak ada. Contoh ya, makan nih bakso, nyaman baksonya. Mbah tuh sidin bepandir dalam hatinya, ini mun ditambah apa adanya tuh kerupuk, nyaman. Ini enggak qanaah. Sering kan kita pas lagi makannya enak, cuma ini kalau ditambah nyaman nih. Ini enggak qanaah karena mencari yang tidak ada. Yang kedua, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, merasa puas dengan yang ada walau kurang dari cukup. Walau kurang dari cukup. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Lanjutannya, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah lapar kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Maka mintalah makanan kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Di sini terdapat pelajarannya adalah bahwa minta kepada Allah rezeki. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, karena tidak ada yang memiliki rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni astaghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Maka mintalah ampunan dariku, pasti aku ampuni. Ini menunjukkan bahwa luasnya rahmat Allah. Dosa kita tidak terhitung para ikhwan. Tetapi Allah tetap mengatakan, aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Salah satu yang harus kita pahami daripada permasalahan istighfar, minta ampun adalah jangan pernah bosan bertobat, beristighfar sebesar apapun dosamu. Walaupun engkau ulang-ulang. Ini catat baik-baik. Jangan pernah bosan beristighfar, bertobat sebesar apapun dosamu, walaupun dosa itu setelah ditaubati diulang lagi. Jangan pernah bosan. Karena ada sebagian orang yang tidak jadi bertobat atau kembali maksiat gara-gara dia bertobat lalu dia ulang. Tobat dia ulang, tobat dia ulang. Dia malu kepada Allah. Biarin lah. Sudahlah, mungkin memang cocoknya di neraka, sudah ya. Ini tidak boleh para ikhwan. Saya pernah kejadian waktu itu kita ngurus izin untuk pesantren. Kemudian
dinas terkait mengatakan, nanti kami akan berkunjung ke pesantren, mohon disediakan makan ini. Kemudian mohon disediakan amplop sekian. Saya katakan kepada kawan-kawan di pesantren, saya tidak akan menemui mereka, antum saja, tapi nasihati mereka bahwa ini uang haram, ini tidak boleh. Kemudian setelah dinasihati, apa jawabnya? Terima kasih nasihatnya para ustadz, para yayasan. Kami sudah memahami bahwa itu adalah haram. Makanya kami berpesan, kalau seandainya tidak ingin menjadi penghuni neraka seperti kami, janganlah bekerja di tempat kami. Sampai segitu. Itu sebuah keputusasaan dari rahmat Allah. Dan itu tidak boleh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosamu, dan seberapa banyak pun engkau mengulang dosa tersebut setelah bertobat, jangan pernah berputus asa dari taubat dan minta ampun. Kenapa? Karena selama orang bertobat, selama itu pula Allah akan memaafkan dosanya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada orang berdosa, kemudian dia bertobat, lalu dia meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, lalu dia ulang dosanya, lalu dia bertobat lagi, dan dia meyakini tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, dia ulang lagi dosanya, dan seterusnya. Maka di akhir hadis Rasulullah mengatakan, if'al ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan sesukamu, aku ampuni dosamu. Maksud dari hadis ini adalah sebanyak apapun kamu berdosa, dan setiap kali kamu berdosa, kamu bertobat, selama itu aku akan mengampuni dosamu. Jadi urusannya bukan kita tidak berdosa para ikhwan, enggak. Ada perkataan menariknya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Perhatikan nih, yang kadang-kadang dia sudah putus asa, dalam keadaan putus asa, saya bukan orang soleh kayaknya Ustaz. Coba perhatikan. Atadhunnu anna ba'dhas salihin lam yudhribu. Apakah kalian mengira bahwa orang-orang soleh itu enggak berdosa? Enggak. Mereka berdosa, illa annahum, cuma mereka melakukan 4 hal. Yang pertama, i'tarafu falam yubarriru. Mereka ngaku kalau saya berdosa ya Allah. Dan mereka enggak nyari-nyari kesalahan, menyari-nyari pembenaran untuk dosanya. Ngaku salah. 1. Yang kedua, istighfaru walam yusirru. Mereka beristighfar dan tidak mengulang, berusaha tidak mengulang. Yang ketiga, mereka istighfaru walam yusirru. Kemudian mereka bertobat dan berjanji untuk tidak ahsanu walam ya'malus sayyi. Mereka setelah melakukan dosa, mereka memperbaiki apa yang telah mereka lakukan tersebut. Perbaiki dari kesalahan menjadi baik. Jadi orang soleh bukan berarti dia tidak pernah bermaksiat. Tetapi orang soleh adalah orang yang apabila melakukan dosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutan dari hadis tadi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepadaku, dan kalian tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku. Apa maksudnya ini para ikhwah? Maksudnya adalah bahwa seorang hamba dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Seandainya seluruh hamba ini bermaksiat kepada Allah, apakah Allah rugi? Tidak. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia ini mengerjakan ketaatan soleh semua, beriman semua, apakah Allah Subhanahu wa taala akan bertambah kekuasaannya? Tidak. Maka pelajaran dari hadis ini sampai akhir hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ketakwaan hambanya tidak menambah kekuasaannya. Kemaksiatan hambanya tidak mengurangi kekuasaannya. Itu intinya. Apa faedah yang kita bisa ambil? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan takwa kita. Kita yang memerlukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Jadi jangan merasa kalau seandainya kalau kita bermaksiat Allah merasa lelah, capek dengan maksiat kita. Enggak. Kita malah yang merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itulah kita wajib bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dua hal. Ingin mengerjakan ketaatan, mintalah kepada Allah petunjuk. Ingin jauh dari maksiat, apalagi yang sudah kecanduan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Alhamdulillah selesai kajian dari hadis yang ke-24 di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Dzar yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang merupakan 40 hadis kumpulan dan pokok-pokok dasar agama Islam. Ada beberapa waktu untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan. Nah, ada yang ingin bertanya? Dan saya bersyukur kepada Allah bisa datang ke Tanah Bumbu, Batu Licin. Mungkin sudah 2 tahun saya tidak datang ke sini. Alhamdulillah ada musholla baru. Ini kapan jadinya? Setahun yang lalu. Ya, sebelum datang mungkin saya dulu belum ada ya, belum jadi. Sekarang sudah, alhamdulillah, tempat yang paling utama memiliki masjid tersendiri, musholla tersendiri, sehingga bisa ada aktivitas kajian, ada aktivitas pendidikan, sehingga tidak mendompleng dengan orang lain. Baik, ada yang bertanya? Kalau kededa ulun yang betapun. Oh ya, nanti mungkin mau azan maghrib. Sebenarnya istirahat sudah tadi. Di mobil saya istirahat total tadi. Ya. Istirahat. Jadi kalau harus istirahat enggak, insya Allah sudah siap kajian. Baik. Berapa menit lagi azan? 4 menit. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita lanjutkan insyaallah setelah sholat maghrib untuk membicarakan hadis yang ke-40-an kalau tidak salah. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur perjalanan ini dari mulai Batu Licin, Kota Baru, Satui, dan nanti diakhiri dengan Playahari, semuanya saya minta panitia untuk memilih dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sehingga pembicaraan kita berdasarkan kitab. Nah, kadang-kadang kalau kajian-kajian tematiknya dari Ustadz, maka itu akan kesana kemari pembicaraannya. Akan tetapi dengan merujuk kepada sebuah kitab, maka di dalam hadis tadi kita ambil pelajaran yang sangat berarti. Salah satunya adalah yaitu seorang muslim hendaknya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal, dan itu adalah puncak tauhid. Saya ingin mengingatkan, sebagian ustaz ngajari tauhid kepada kita bagus, jangan berdoa kepada orang mati, kepada kuburan, jangan pakai jimat, tukang sihir, dukun, dan seterusnya. Bagus. Tetapi jangan lupa, tauhid yang lebih utama dan paling utama adalah tidak bersandar qalbu kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyandarkan apapun dari keperluan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kadang kurang dikupas dari perkara tauhid. Kita cinta Allah, kita takut kepada Allah, kita bersandar qalbu hanya kepada Allah. Padahal itu adalah inti dari tauhid. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.